Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Raker Kehumasan Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi telah mengundang pimpinan humas dan staf dari 76 PTN akademik dan 17 LLDT. Adapun tema yang diusung pada raker tahun ini adalah kreasi, kolaborasi, dan sinergi. Dengan tema ini, kita berharap agar raker ini menjadi wadah untuk memperkuat kolaborasi dan sinergi dalam transformasi pendidikan tinggi dengan melanjutkan program Merdeka Belajar. Untuk itu, kita berharap mudah-mudahan dalam forum ini, Bapak Ibu pimpinan humas dan staf humas dari PTN dan LLDT dapat menghasilkan strategi komunikasi bersama untuk tetap bisa mengakselerasi komunikasi publik dan program-program pendidikan tinggi, riset, dan teknologi. Bapak Ibu yang saya hormati, tentu saja kita bersepakat bahwa humas memegang peranan yang strategis sebagai corong komunikasi publik. Tentunya peran ini harus juga disertai dengan kapasitas dan kompetensi kehumasan yang mumpuni dari Bapak dan Ibu sekalian. Untuk itu, acara ini juga menjadi upaya kami untuk memberikan penguatan terhadap kompetensi para humas dari PTN dan LLDT. Pada kesempatan ini juga kami menghadirkan para narasumber yang tadi sudah saya sebut, yang tadi sejak pukul 2.30 telah menyampaikan dan telah mencurahkan ilmu dan juga pengalaman, dan kita berharap agar apa yang sudah disampaikan oleh teman-teman para praktisi bisa mengukuhkan eksistensi kehumasan di PTN dan LLDT. Pada kesempatan ini juga Pak Dirjen, saya ingin menyampaikan bahwa kelima narasumber tadi akan bertindak sebagai juri di Anugerah Humas di Tiristek tahun 2024. Kami harap mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini bisa mendapatkan pencerahan dari para narasumber, dan izin besok hari acara akan kita lanjutkan dengan diskusi kelompok dan kemudian dilanjutkan dengan presentasi terkait dengan strategi komunikasi. Bapak Ibu yang saya hormati, Pak Dirjen, terutama yang saya lihat hari ini beliau menghadiri rapat dengar pendapat umum dengan Komisi 10 DPR RI. Namun demikian, syukur alhamdulillah hari ini beliau hadir sebagai bukti bahwa beliau berkomitmen pada penguatan kehumasan di Diktiristek, PTN, dan LLDT. Demikian laporan yang bisa saya sampaikan. Mohon perkenan Bapak Dirjen untuk bisa memberikan arahan sekaligus membuka rapat kerja kehumasan Ditjen Diktiristek tahun 2024 secara resmi. Terima kasih kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Berhimpunnya Bapak Ibu di sini dalam acara tentu untuk saling sharing dan juga mendapatkan pengalaman satu sama lain, dan juga memperkuat diri dari sisi teknologi kehumasan dan juga strategi kehumasan. Saya appreciate dan saya sangat berharap peran Bapak Ibu ini penting sekali. Tolong mulai saat ini
kami minta juga dari tim Humas Direktorat Jenderal Dikti ini untuk terus bekerja sama dan terus membangun sebuah kanal komunikasi. Bila perlu WA Group udah punya belum? Belum. Ya, WA Group dan sebagainya, sehingga Bapak Ibu kalau ada hal-hal mungkin terjadi di kampusnya itu bisa minta masukan atau minta ya komunikasi lah itu. Saya nggak bilang minta arahan, tapi lebih bagaimana meredam atau juga menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada. Saya yakin semua mengalami hal yang sama, karena ya terus terang mahasiswa kita, anak-anak kita juga mereka melakukan komunikasi. Ya, BEM, ada namanya BEM SI. BEM dari Mataram berkomunikasi dengan BEM Rio. Kan sama, aduh buat coba kamu sana lempar bola, sini lempar bola, akhirnya sama. Kita juga humasnya juga harus cepat gitu. Ya, itu barangkali yang sekali lagi ingin saya sampaikan, dan kehadiran kami di sini adalah bentuk komitmen, juga bentuk eagerness bahwa peran Bapak Ibu dalam membawa informasi dan menjadi corong dari komunikasi semua institusi perguruan tinggi dan ujungnya di Kementerian Pendidikan ini menjadi sangat penting. Maka kami ingin hadir dan ingin menyampaikan semua pesan-pesan tadi, dan saya sangat berharap pesan-pesan tadi bisa dimaknai dengan sebaik-baiknya. Dan tadi diingat lagi ya 3 hal yang saya sampaikan, reputasi, branding, dan manajemen reputasi dan branding tadi. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, dan karena kehadiran saya terlambat sehingga Bapak Ibu mungkin harus ekstra waktu ya sampai malam. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Apa yang Bapak Ibu dedikasikan tentu akan mendapatkan ganjaran yang terbaik, baik untuk institusi maupun untuk bangsa dan negara, dalam rangka membangun dan mencerdaskan dan menyiapkan tenaga-tenaga hebat Indonesia 2045 untuk menuju Indonesia emas. Dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, rapat kerja Humas di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, khususnya di bawah Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi, secara resmi kami buka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada Bapak Ibu perwakilan dari perguruan tinggi, humas-humas perguruan tinggi, maupun mungkin ada juga pimpinan perguruan tinggi yang hadir pada rapat kerja kehumasan perguruan tinggi negeri di lingkungan Dikti-Ristek tahun 2024. Dan juga kami ucapkan selamat datang kepada teman-teman dari kehumasan LLDP yang juga turut hadir pada kegiatan kita pada hari ini. Hari ini kita memiliki banyak sekali narasumber-narasumber yang sangat luar biasa, sangat menguasai ilmu-ilmu kehumasan yang akan berbagi dengan kita semua. Kita undang narasumber kita untuk sesi panel pertama. Ada Ibu Fardila. Kita berikan applause untuk Ibu Fardila. Silakan Ibu Fardila, silakan selamat. Ibu Fardila ini merupakan Vice Chairman 1 APRI ya, APRI, Indonesia Public Relations Company Association. Dan beliau juga merupakan Chapter Lead APACD, Asia Pacific Association of Communication Directors. Ini bacanya sulit ini. Ini Ibu Fardila ini mungkin Bapak Ibu sudah banyak sekali ya, sudah sering ketemu, wajahnya sudah familiar lah. Dan beliau juga merupakan dewan juri kita 2 tahun yang lalu ya Bu Fardila ya. Jadi
banyak Bapak Ibu yang sudah ketemu. Tapi kalau saya lihat di sini Bu Fadila, banyak juga wajah-wajah baru dari Humas Perguruan Tinggi. Makanya kita hari ini sangat tepat sekali kegiatannya untuk memperkuat, merefresh kembali pengetahuan kehumasan dari teman-teman perguruan tinggi. Selanjutnya kita undang juga salah satu narasumber kita yang kedua dalam sesi panel hari ini, yaitu saya cek dulu ya Bapak Ibu ya. Bukan, awalnya Mas Jojo. Oh Mas Jojo ya jadinya ya. Wah, Mas Jojo. Kita berikan close lagi untuk Mas Jojo. Ini ada pertukaran pemain di last minute tadi Bapak Ibu. Jadi moderator juga agak kagok ini. Kalau nggak dipanggil saya pulang. Mas Jojo, cek. Mas Jojo, beliau merupakan Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Public Relations Indonesia, APRI, mantan ya, mantan. Tahun 2017, 2020, 2020 sampai 2023. Jadi mantannya sedikit lah, tahun lalu gitu Bapak Ibu. Ya untuk tidak memperpanjang pembukaan, kita undang yang pertama Ibu Fadila terlebih dahulu untuk menyampaikan materinya. Silahkan kami berikan waktu 30 menit ya Bu Fadila untuk menyampaikan materinya. Silakan Bu Fadila. Mudah-mudahan apa yang nanti saya sampaikan ini bisa membuat Bapak dan Ibu tertarik untuk mempelajari lebih lanjut tentang materi ini, pendekatan integrasi strategi Rostir, Peso dan Kamek untuk komunikasi yang proaktif. Jadi Bapak dan Ibu bicara soal komunikasi itu hampir sama dengan kita berbicara soal manajemen. Kalau di manajemen mungkin Bapak dan Ibu mengenal namanya balance scorecard, tahu ya. Kemudian mengenal namanya Malcolm Baldrige, tahu? Malcolm Baldrige framework, ya. Atau Six Sigma framework. Nah, di komunikasi juga sama. Kita mempunyai namanya framework kerja, di mana framework kerja inilah yang menjadi standar bagi semua PR untuk bisa membuat strategi komunikasi. Next. Nah, Bapak dan Ibu, framework namanya framework strategic planning itu banyak sekali buku-bukunya. Tapi ada buku-buku pegangan saya ketika membuat namanya framework komunikasi. Ini ada namanya buku The Practice of Government Public Relations tahun 2022. Ini karyanya aduh saya nggak kelihatan ya, 2022 ini untuk yang Government Public Relation. Kemudian ini Public Relation Campaign tahun 2020. Ini Regina M. Butrell, jadi Profesor Regina M. Butrell itu dari Syracuse University. Kebetulan baru tadi malam saya ngobrol sama beliau, ya, untuk bisa memantapkan namanya framework berbasis Rostir. Nanti saya kasih tahu ya Rostir itu apa. Dan juga ada satu framework untuk taktik, namanya Peso model. Peso model apa nanti saya kasih tahu juga kepada Ibu. Dan kita punya pengukuran namanya AMEC measurement. Nah ini juga kita bisa mengukur seberapa punya dampak komunikasi yang kita buat ataupun yang kita create untuk bisa memberikan kontribusi terhadap capaian institusi ataupun organisasi. Oke, next. Nah, yang biasa dipakai ini ada Ronald D. Smith. Ini cukup lengkap dan biasanya kalau zaman saya dulu sebelum Rostir lahir, buku inilah yang dipegang. Cuma page-nya banyak banget. Page-nya itu sampai 6. Kalau Rostir kalau nggak salah cuma 5. Kalau Ronald D. Smith ini 6
fase, gitu ya. Jadi 6 fase untuk bisa membuat framework strategi komunikasi. Dan selanjutnya adalah ini namanya framework social marketing, atau kita bisa sebut juga komunikasi perubahan perilaku. Jadi kalau ada policy yang mau disampaikan ke masyarakat dengan preconditioning dulu, supaya tidak ada suatu saat tidak ada letupan-letupan, ya, supaya tidak ada krisis, maka perlu preconditioning komunikasi dengan menggunakan social marketing. Itu Bapak dan Ibu. Kalau Bapak dan Ibu tahu komunikasi social marketing tentang KB, tahu? Tentang keluarga berencana zaman dulu, ya, kampanye KB, nah itu adalah kampanye social marketing atau kampanye namanya kampanye perubahan perilaku. Jadi dari tadinya tidak mau menjadi mau, yang tadinya tidak suka menjadi suka, yang tadinya tidak mau, tidak mempercayai jadi mempercayai. Nah, itu adalah komunikasi perubahan perilaku. Oke, next. Nah, Bapak dan Ibu, namanya government of PR ataupun government of institution. Oke, terima kasih. Nah, ini biasanya kalau kita pakai model dari government communication strategy-nya UK, itu punya role komunikasi itu sama persis dengan yang ada di kita. Satu, itu bicara soal external affairs, kemudian ada internal, kemudian ada media, kemudian ada marketingnya. Nah, karena ini gak kelihatan dan kecil-kecil, saya membuatnya seperti ini. Nah, ini dia, ya. Jadi saya terjemahkan Bapak dan Ibu yang tadi dari Government Communication Services of UK. Jadi kalau Bapak dan Ibu lihat, ada kelompok internal dan eksternal, ya. Jadi itu ada stakeholdernya kita. Di mana kelompok internal itu kita punya namanya internal communication, dan selalu ada namanya crisis management. Bahkan untuk internal itu ada crisis management. Sebagai apa tapinya? Itu sebagai proaktif dan preventif, ya. Jadi mengidentifikasi terlebih dahulu krisis yang bakal terjadi di internal, dan kita punya strategi proaktif dan strategi preventif supaya suatu saat kalau terjadi krisis kita sudah tahu apa yang harus kita lakukan. Selamat sore Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jadi sore-sore di Bali ngomongin strategi, ngomongin krisis, pusing gak sih? Ya, hawanya harusnya healing, kita tuh di pantai berenang gitu ya. Tapi tunggu 2 hari kita serius tapi santai, hari ketiga kita bisa healing ya. Jadi kalau tadi Mbak Dila bicara soal strategi komunikasi yang proaktif gitu ya, saya akan bahas mengenai strategi komunikasi yang reaktif. Jadi kalau proaktif itu kalau lembaga kita sedang baik-baik saja. Kalau reaktif itu tidak sedang baik-baik saja, Bapak Ibu. Seperti akhir-akhir ini ya. Bapak Ibu juga ngalamin, kan ya juga ngalamin ya akhir-akhir ini. Gara-gara itulah gitu ya, salah ngomong ya. Nah, jadi kita akan bahas strategi komunikasi yang reaktif. Ada sebuah pepatah Bapak Ibu yang kita hafal luar kepala. Sedia payung sebelum hujan ya. Nah, itu kita namakan mitigasi. Nah, jadi bersiap-siap sebelum kejadian, dan kalau udah kejadian kita tahu apa yang harus dilakukan. Nah, sebenarnya salah satu dari mitigasi itu adalah kita membuat SOP, ya, SOP untuk krisis. Tapi SOP krisis itu adalah satu-satunya SOP yang kita tidak mau jalankan. Kalau SOP biasanya kita harus jalankan segera ya. Kalau SOP krisis habis dipikir, udah disimpan. Moga-moga kita akan jalanin SOP-nya ya. Moga-moga gak ada krisis gitu. Nah, jadi itu bagian dari mitigasi, dan hari ini kita ngobrol di sini juga bagian dari mitigasi itu. Dan topik tentang manajemen krisis ini saya spill 4 hal
faktor utama komunikasi krisis yang banyak terjadi di Indonesia, Bapak Ibu. Nah, apa itu? Yang pertama adalah kalau KPK. Kalau udah KPK itu udah pasti krisis. Nah, ceritanya banyak, mungkin di beberapa perguruan tinggi juga ada kasus seperti ini ya, gitu ya. Nah, KPK itu pasti krisis. Nomor satu, krisis komunikasi yang terjadi karena dari KPK. Kedua, krisis komunikasi karena agenda setting. Agenda setting media. Sebenarnya sih kalau nggak diramein sama media, nggak dibuat agenda setting, baik-baik saja sebenarnya. Tapi karena kemudian media membuat agenda setting, itu jadi besar sekali, akhirnya kayak PLN dimarahin sama presiden. Ada beberapa kasus lain-lain juga media melakukan agenda setting. Ini nanti ada kaitannya mungkin juga dengan sesinya Mbak Sari ya, terkait dengan bagaimana menjalin hubungan dengan teman-teman media. Semakin dekat kita dengan media, semakin kita bisa kontrol tuh mitigasi, supaya mereka nggak membuat sebuah agenda setting yang memojokkan kita, gitu. Jadi penting media relation. Kemudian ketiga, karena netizen yang maha benar, Bapak Ibu, apalagi netizen Indonesia paling julid se-Asia Tenggara. Jadilah kita jadi bulan-bulanannya para netizen. Seperti Bapak Ibu akhir-akhir ini rasakan mengenai UKT, ya kan? Nah, itu netizen ya, yang maha benar ya sudah bersabda. Jadi beware, karena netizen are watching us. Dan yang keempat juga karena legal point of view, Bapak Ibu. Bapak Ibu itu kan PR ya, bukan orang hukum. Jadi kalau mahasiswa demo, jangan dilaporin polisi. Ya kan? Mahasiswa demo UKT, malah dilaporin polisi. Ya udahlah, akhirnya dibulilah sama netizen, digorenglah sama media, gitu. Karena apa? Karena ada prinsip yang pertama netizen selalu benar, kedua seperti David versus Goliath. Kita adalah raksasa dan netizen adalah David dan kawan-kawannya. Ya. Jadi kita pasti akan dihajar habis-habisan sama mereka. Jadi jangan lihat dari point of view legal, harus dari point of view kita sebagai PR, sebagai humas. Itu ada di judulnya. Menghindari bencana kehumasan, jangan laporkan reviewer ke polisi dong. Ada yang nge-review, dilaporin ke polisi. Si Eger nge-review, dilaporin ke polisi. Bapak Ibu, laporin ke polisi juga mahasiswa, ya jangan dilaporin, kasihan. Kita harus approach dengan humanis, dengan cara-cara PR. Nah, kemudian kita selalu menghadapi sebuah isu, sebuah masalah, Bapak Ibu. Nah, masalah itu kalau didiamkan begitu saja, kata si Henry Kissinger, an issue ignored is a crisis invited. Isu yang dibiarkan saja, maka tidak dikelola, maka dia akan jadi sebuah bencana, sebuah krisis. Jadi kita mesti handle tuh isunya. Dan siapa sih orang yang menghandle isu? Ya nggak bukan ya, kita semua di sini nih sebagai orang humas, sebagai orang PR. Jadi garis depan reputasi. So apa itu krisis komunikasi? Sebuah peristiwa, rumor, informasi eksternal dan internal bahwa pengaruh buruk pastinya terhadap reputasi dan bisa mengancam kelangsungan hidup institusi kita. Kuncinya adalah dampak potensial, semakin besar dampaknya, semakin besar krisisnya. Nah, pertanyaan kemudian seberapa buruk sih dampaknya, Bapak Ibu? Nah, ini ada sebuah riset di global, namanya FTI Consulting Research tahun 2017, meriset 100 kasus krisis terbesar di seluruh dunia dari 3 region, Amerika, EMEA, dan Asia Pasifik. Selamat sore. Kalau saya bilang humas, kalau dijawab luar biasa ya. Humas. 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 Oke, tepuk tangan buat Bapak Ibu semua. Baik, saya alhamdulillah sore ini bisa berbangga sekali. Kali ini saya akan memanggil narasumber juga yang luar biasa ya dari ketiga pembicara kita. Yang pertama, mungkin saya persilakan ke depan panggung Mbak Sari Sugondo. Jadi Bapak Ibu rekan-rekan sekalian, Mbak Sari Sugondo ini adalah Ketua Asosiasi Perusahaan PR Indonesia, begitu ya Mbak Sari, betul ya? Iya, baik. Silakan Mbak Sari. Kemudian yang kedua ada Mbak Hoiria Oktaviani. Iya, Mbak Ria ini
beliau dari Kementerian ESDM, beliau ini sebagai Koordinator Komunikasi dan Layanan Informasi Publik, juga sebagai Program Director Gerilya Academy, begitu ya. Satu lagi adalah Kang Arul, kita nyebutnya Arul Nasrullah, cuman barusan izin ke toilet sebentar katanya gitu ya. Jadi nanti akan langsung masuk ke atau naik ke. Oh, sudah datang. Silakan Kang Arul. Tepuk tangan buat Kang Arul. Sudah selesai Kang Arul, kita sudah mau selesai. Ya, enggak bicara. Silakan. Di salah satu kegiatan yang tidak bisa diwakili adalah ke toilet. Baik, ini mungkin kita akan bagi waktunya karena kita lihat ini sudah jam 5:10 ya begitu. Kita akan berhenti sekitar pukul jam 6 sore ini. Jadi para narasumber kira-kira mungkin maksimal itu 10 menit lah ya. 10 menit masing-masing untuk memaparkan. Dan mohon izin nanti kalau saya mungkin cut begitu ya, misalnya sudah melebihi 10 menit. Untuk itu saya persilakan yang pertama jadi siapa? Kang Arul, Kak Sari atau Mbak Ria? Siapa Kak Arul dulu, Mbak Sari? Oh, Mbak Sari dulu. Sesuai dengan siapa slide pertama? Oke, Mbak Sari dulu. Untuk waktu dan terus kami persilakan. Baik. Terima kasih, selamat sore Bapak dan Ibu semua. Perkenalkan saya Sari Sugondo. Kalau tadi Mbak Dila dan Mas Jojo, saya izin berdiri ya Mas. Mungkin nanti jalan-jalan sedikit. Kalau tadi Mbak Dila dan Mas Jojo sudah menyampaikan konsep-konsep besar ya, untuk bekal juga besok pada saat perencanaan strategi komunikasi. Mungkin yang saya bawakan saat ini lebih taktis, sebetulnya lebih praktikal gitu ya, mengenai hubungan dengan media massa tapi di era digital. Saya tidak bermaksud mengajari karena Bapak dan Ibu tadi kata Mas Jojo sudah jago-jago lah, sudah ngelotok, sudah fasih. Tapi mungkin ini sekedar mengingatkan dan juga membuka wawasan baru karena sekarang landscape media kita sudah jauh berbeda dari satu dekade lalu atau beberapa tahun yang lalu. Baik, ini saya start, ini saya cepetin saja ya. Pertama malu lihat wajah sendiri di layar sebesar ini. Baik, kalau menurut berbagai studi mengenai media mapping, ada satu yang bolak-balik kita kembali lagi, ini sebenarnya sudah agak lampau di tahun 2012 oleh Merlina Lim. Mungkin Bapak Ibu dosen di sini yang suka bikin mapping media juga pasti memasukkan referensi ini. Somehow Bapak dan Ibu, setelah diteliti sejak 2012 sampai sekarang pun, sebetulnya raksasa media di Indonesia kurang lebih berkisar di 13 kelompok ini. Makanya disebut The League of 13, kira-kira begitu. Karena memang ujung-ujungnya mereka juga, bahwa mereka melemah itu lain hal, itu cerita yang berbeda. Saat ini yes, memang tampak ada gerusan ya terhadap bisnis karena disrupsi media sosial atau digital yang nanti akan saya ceritakan juga. Tapi di samping itu di sebelah kanan ini juga ada beberapa grup yang juga tidak kalah kuatnya yang juga mewarnai peta landscape daripada media di Indonesia. Ya, dari begitu banyak kelompok stakeholder yang Bapak dan Ibu perlu urusi sebagai humas, media memang salah satu yang paling penting. Kenapa? Karena menjadi gatekeeper, menjadi pintu gerbang informasi ke masyarakat. Mereka lah yang bermain traffic control gitu ya, informasi ke masyarakat. Meskipun bukan satu-satunya stakeholder yang harus kita urus. Ya, saya tidak akan berpanjang di sini, tetapi kalau Bapak Ibu kenali, ini mereka punya anak-anak perusahaan dan outletnya juga sampai ke berbagai provinsi, bahkan di tingkat kabupaten kota. Baik, maaf, ini enggak gimana Mas? Iya, oke. Apa yang terjadi kira-kira 2 dekade lalu ketika digital disruption mulai menggila, mulai masuk? Tentunya kita semua jadi tidak perlu lagi terbatas ruang dan waktu print, space radio, space TV, tapi open access, unlimited information, sehingga konvergensi media itu menjadi-jadi tanpa kita terasa, dan kita pun jadi kebanjiran informasi. Kalau Bapak dan Ibu perhatikan, Bapak dan Ibu misalnya bekerja sama dengan satu media, boleh disebutkan siapa? Misalnya contoh satu media saja, boleh kasih contoh? Kompas, ya oke lah, Kompas itu gampang ya. Kompas akan punya saluran media sosialnya sendiri, betul? Akan punya online versionnya sendiri, betul? Punya TV-nya juga. TV-nya bukan hanya Kompas TV, tapi juga web TV, betul Bapak Ibu? Ya. Kemudian punya bahkan online
Instagram, TikTok, dan lain-lain. Jadi makin beranak pinak, makin panjang seperti akar pohon beringin begitu ya, sehingga konvergen semuanya. Sehingga kita sudah susah lagi mengatakan yang mana yang sebetulnya audio, visual, semua bercampur. Betul nggak Bapak Ibu? Ini yang perlu teman-teman humas ingat. Jadi matriks media semakin kompleks. Besok kalau bikin perencanaan, ingat bahwa mereka sudah beranak pinak dari satu brand saja. Nah itu yang harus kita kelola. Ya, radio terus punya webnya sendiri. Lagi siaran radio direkam, jadi kayak YouTube cast, kayak itu kan udah makhluk yang berbeda lagi. Ya, jadi layar itu sekarang di mana-mana. Bapak tidak perlu dipanggil sama mata najwa, gitu ya. Bapak bisa manggung, banyak sekali sekarang outlet untuk tampil. Ini perlu kita pahami. Konvergensinya semakin rumit. Oke, bahkan ini thanks to Mas Jojo, ini penelitian Mas Jojo dulu. Ini adalah top rating on media sosial yang dimiliki oleh brand. Ini nanti saya kasih. Kompas itu Facebooknya nomor 1, Koran Tempo Facebooknya nomor 1, Koran Tempo Twitternya nomor 1, menarik ya? Kompas Instagramnya nomor 1. Nah, ya ini bukti dari anak beranak pinak tadi. Oke, Bapak dan Ibu, saya percepat. Jadi apa yang digemari ini juga untuk bekal besok adalah karena konvergensi media tadi, hal-hal yang sifatnya shareable, mudah dibagi, interoperability-nya mudah. Jadi dia bisa berlaku di berbagai platform, ya, mudah direplikasi, ini juga ada bahayanya, tapi itu yang disukai, dan interaktif. Ya, judulnya boleh tetap Kompas, tapi mereka punya versi interaktif. Itu yang perlu Bapak Ibu teman-teman pahami. Jadinya apa trennya atau romantikanya apa? Mereka lebih cepat, buru-buru, balapan siapa yang lebih cepat publish, dan bagaimana caranya seatraktif mungkin, se-clickbait mungkin. Ya, itu adalah currency-nya saat ini. Sebagai PR, perimbangannya adalah apakah itu korek, benar, tepat, aktual, apakah perlu, betul ya Bapak Ibu, apakah etis. Bapak Ibu, ada yang diam-diam suka nonton mukbang nggak? Oke, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada sore hari ini saya akan menyampaikan soal connecting the dots through sosial media. Kayaknya fotonya salah ya, Mas. Ini CPNS dan sekarang sudah jadi PNS ESDM, mantan Putri Indonesia juga. Yang ini ya, kalau yang setelahnya ini saya. Agak tipu ya, inilah tadi dunia tipu-tipu dalam humas ya. Tipu rambutnya nggak kayak gini tapi beda itu, beda orang. Dan saya ingin langsung mengenalkan kita sama tim medsosnya SDM. Mungkin dalam bayangan Bapak Ibu kalau tim medsos kementerian itu serius banget di ada yang udah follow KSDM? Belum? Oh sudah, thank you ya kakak. Ini tim medsos kami ya. Ternyata dalam tim medsos SDM saya itu sebenarnya gak ada apa-apanya ya. Ini mas-mas yang kenapa mas-mas dua saya bawa ke sini, karena ya sejatinya mereka berdua, ini Mas Rido, videografer dari KSDM, dan Mas Berto ini yang tulang punggungnya medsos ESDM ya. Dan selanjutnya yang ASN dari sekian banyak orang ini berapa? Oke, ini saya dan Mas Berto. Dan satunya adalah magang dari unit lain, itu tim lain. Jadi kadang suka bilang kita nggak ada SDM gitu kan. Nah di Kementerian SDM ternyata kami memanfaatkan ada non ASN-nya Mas Rido dan ada satu orang lagi untuk videografer. Kemudian juga ada internship dari MSIB. Terima kasih Mas Dodi. Jadi kita selalu berkolaborasi ya. Ada salah satu program kami juga dengan Kementerian Kemendikbudristek Dikti, yaitu tadi saya bilang bahwa ini
sosial media itu connecting the dot. Saya terkoneksi dengan Mas Dodi juga via sosial media, dan kita juga berkolaborasi yang akhirnya melahirkan suatu program MSIB. Yang ada yang tahu apa MSIB dari Kementerian SDM? Yang sampai sekarang ini kalau yang bukan MSIB yang daftar sampai 3.000-an lebih, padahal yang terterima cuma 50. Ada Bapak Ibu yang tahu apa nama programnya? Tadi sudah disebut. Iya, ada namanya tapi tadi sudah disebut. Nama program dari Kementerian SDM yang tergabung dalam MSIB. Gerilya, benar sekali. Terima kasih ya, follower ya. Nanti ada souvenir dari follower kami yang selalu mengikuti. Terima kasih. Ya, Gerilya, awalnya gerakan inisiatif listrik tenaga surya adalah salah satu program. Kita menitipkan di teman-teman mahasiswa di kampus-kampus. Kemudian kita berikan teori selama 1 bulan, dan kemudian kita terjunkan di perusahaan-perusahaan tenaga surya untuk mendukung transisi energi. Nah, sekarang tidak hanya terbatas di tenaga surya saja, tapi sudah juga merambah, kita titipkan ke geothermal, kemudian juga perusahaan-perusahaan PLTA berbasis biomas dan sebagainya. Nah, itu sudah banyak, kami sudah meluluskan 260 peserta Gerilya Akademi. Sekarang kita tambahkan akademi karena tidak hanya PLTA startup tadi. Dan kita juga baru saja pulang dari Singapura. Terima kasih sekali lagi dukungannya Mas Dodi. Dapat penghargaan juga sebagai Best Inisiatif Program dari Gulf Media yang tengah ini. Kemudian juga apa sih isinya KSDM? Memang kita tahu bahwa sosial media ini justru mahasiswa-mahasiswa Bapak Ibu ternyata yang menjadi paling banyak dari follower kami gitu. Makanya kita akhirnya juga cari cara gimana sih caranya kita mendekatkan Kementerian SDM yang kayaknya teknik banget, tapi akhirnya bisa merayat dan bisa juga masuk ke teman-teman yang ada di jurusan-jurusan lain. Karena kita juga rekrutmennya bahkan yang teknik itu justru lebih sedikit dibanding dengan pekerjaan-pekerjaan administratif seperti di keuangan dan komunikasi misalnya. Nah, kita juga macam-macam. Kalau misalkan lihat dari followernya, kita masih kalah jauh dibanding Dikti gitu, dan juga Kemendikbud. Tapi mungkin kita lebih variatif ya, mungkin. Maaf. Kenapa? Karena kita juga next Mas Berto. Karena kita pamer citra organisasi melalui sosial media, dan kita tahu potensinya luar biasa besar. Ini teman-teman dan Bapak Ibu sekalian mungkin sudah bisa tahu ya bagaimana profil pengguna internet di Indonesia. Selanjutnya sosial media ini menjadi salah satu yang paling favorit. Ini beda-beda, kadang sekarang ada tertingginya adalah mengisi waktu kosong dan menjaga silaturahim dengan keluarga. Oke, Bapak Ibu semuanya, selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Bapak Ibu, sebelum saya menyampaikan, saya ingin tanya dulu, jangan-jangan kalau saya ngomong salah sasaran, jatuhnya begitu. Yang humas perguruan tinggi negeri maupun vokasi segala macam angkat tangan, angkat tangan. Oke, artinya pelaksanaan humas sehari-hari ya. Oke, yang tiba-tiba dadakan menjadi humas perguruan tinggi walaupun latar belakangnya bukan komunikasi, angkat tangan. Yang pengangkatan pertamanya bukan humas, angkat tangan, tiba-tiba jadi humas. Oke, makasih. Itu baru pertanyaan kedua. Saya ada punya 5 pertanyaan. Kalau 5 pertanyaan ini semuanya angkat tangan, saya tidak akan meneruskan slide ini. Oke. Yang ketiga adalah, yang ketiga, siapa humas yang kerjanya motret juga, nulis pidato rektor juga, edit juga, YouTube juga, videografer juga, kamera juga, semuanya dikerjain, angkat tangan. Oke. Yang keempat, Bapak Ibu humas kan? Rektor menyuhun ke Nampura, Pak Rektor Udayana ya. Kami minta maaf,
rektor dikasih mobil dinas nggak? Ada kan? Ada sopirnya nggak? Sopir mobil rektor itu bawa mobil sendiri nggak dari rumah? Nggak kan? Itu. Bapak Ibu punya teman-teman administrasi yang ngerjain akademis segala macam bawa motor sendiri nggak dari rumah? Nggak kan? Nggak kan? Bapak Ibu Humas mengelola media sosial ngerjainnya pakai handphone? Bawa sendiri? Padahal itu ada alat kerja? Ya, artinya itulah 4 masalah yang harus diselesaikan dulu sebelum saya melanjutkan manajemen kehumasan digital Bapak Ibu. Bayangin, apa namanya, ujung brandingnya kepercayaan perguruan tinggi ada di tangan Bapak Ibu, tapi alat kerja nggak diberikan. Handphone nggak diberikan. Saya kebayang teman-teman, habis ada tamu datang dari luar negeri, seandainya dari Zimbabwe segala macam, ketemu rektor, wah tiba-tiba YouTube-nya harus jadi ya, Facebook-nya harus jadi, pokoknya malam ini micet naik, maksudnya dan micet TikTok, gitu kan? TikTok naik gitu, baru mau ngedit, tiba-tiba teman-teman udah dipanggil harus kerjain yang segala macam. Dan sedihnya teman-teman humas kalau suaranya bagus selalu diangkat menjadi MC pewarat. Assalamualaikum Bapak Ibu, betul? Kalau kelihatan hitam jidatnya di sini agak-agak sedikit soleh, pasti setiap acara baca dong. Ah, jadi pertanyaan saya sederhana sebenarnya. Pekerjaan humas itu apa Bapak Ibu? Mengelola semuanya. Jadi begitu ya. Selesaikan dulu masalah sendiri, ya. Baru kita menyelesaikan masalah yang lebih besar. Ya, nanti takutnya saya jauh-jauh ngasih teori ini segala macam. Ada. Nanti malam pun ada yang udah buka laptop, masih ada pekerjaan, masih ada nih kangen segala macam, ya kan? Pertanyaan terakhir, siapa teman-teman humas yang punya rekan kerja khusus humas 10 orang? 5 orang? 3 orang? Berarti paling banyak 3 orang. Marilah sama-sama Bapak Ibu semuanya kita mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan yuk kita tepuk tangan buat teman-teman semuanya. Dengan keterbatasan yang sangat luar biasa, Bapak Ibu semuanya punya kemampuan yang sangat ya, dengan gaji yang sama, nggak ada tunjangan ini itu, malam-malam kadang-kadang disuruh nelpon gitu kan. Untungnya Bapak Ibu kalau ada acara kampus disuruh nanya-nanya hotelnya di mana, akomodasi di mana kan, ya minimal 5%-an lah di hotelnya. Jadi Bapak Ibu saya ingin mengatakan bahwa buat teman-teman yang ini kadang-kadang sedihnya di situ, Bapak Ibu bukan lulusan desain komunikasi visual tapi tiba-tiba disuruh memotret yang bagus, mendesain yang bagus segala macam. Tapi saya ingin mengatakan kebetulan saya adalah tim penilai penentu humas pemerintah Bapak Ibu. Jadi kita sudah selama 6 bulan kita lagi menyiapkan paket-paket diklat yang bisa diikuti oleh Bapak Ibu penentu humas pemerintah, termasuk di perguruan tinggi. Dan itu semuanya gratis Bapak Ibu. Saya lanjut saja karena waktunya terbatas Bapak Ibu. Follow saya di Kang Arul ya. Semua dulu nama saya Arul, sejak video saya menyebar saya jadi Arul sekarang. Kalau saya di Kang Arul, kalau mau bicara manajemen komunikasi digital Bapak Ibu saya punya bukunya. Nanti silakan nanti kalau ada bertanya saya siapin door prize ya. Ada Infocus 2, ada speaker segala macam bisa diambil. Nggak usah dipotret, nggak usah disalin, dan nanti setiap peserta akan dapat PDF, daftar terbaru dan iPhone 17 Pro Max 1 tera. Saya ingin mengatakan apa yang terjadi? Yang terjadi adalah itu perguruan tinggi memiliki humas SDM yang itu terbatas Bapak Ibu. Oke? Karena sudah tahu terbatas maka Bapak Ibu harus bikin audit pada diri sendiri, media sosial apa yang harus dipunyai. Karena kita adalah layanan publik, lembaga pelayanan publik. Saya sama-sama ASN juga. Jadi kalau saya sudah mikir nih, oke, tenaga kita cuma 3, kemudian saya hanya sanggup YouTube, Instagram, udah 2 aja. Kalau kita sebut kemarin itu kan rakor itu rapat koordinasi ya. Nah kalau sekarang ini kita sebutnya rapat kerja. Jadi ada pekerjaan memang yang ditambah lagi untuk Bapak Ibu
Ibu sekalian. Tapi sebenarnya pekerjaan ini merupakan bentuk implementasi dari pemaparan yang diberikan oleh narasumber tadi. Supaya, kenapa? Supaya Bapak Ibu ketika pulang dari raker ini ada sesuatu hal yang dibawa untuk diterapkan juga di kampus masing-masing, gitu ya. Baik, yang pertama, jadi untuk besok pagi Bapak Ibu semua mulai di kertas kerja dulu saja. Jadi kita akan mengerjakan yang kita sebut dengan kertas kerja strategi komunikasi. Jadi di dalam kertas kerja ini Bapak Ibu akan dibagi ke dalam berbagai kelompok, begitu ya. Yang akan ada ketuanya juga dan akan ada sekretarisnya. Nah, kertas kerja ini akan berisikan beberapa hal yang harus diisi oleh Bapak Ibu sekalian dan sifatnya tidak untuk satu perguruan tinggi atau satu LTG, tapi sifatnya adalah kolaboratif, gitu. Jadi Bapak Ibu akan diskusi mengerjakan kertas kerja ini, akan membuat sesuatu strategi ke depan, gitu ya, dan akan coba diterapkan di institusi masing-masing. Yang pertama Bapak Ibu akan lihat dari rencana strategi komunikasinya. Mungkin nanti akan dilihat detail ya sama Bapak Ibu dari mulai program, tujuan program. Jadi Bapak Ibu akan membuat satu program. Nah, programnya kalau saya boleh usul akan tidak jauh dari program transformasi pendidikan tinggi. Ada IKU, MBKM, begitu ya, yang Bapak Ibu akan buat. Dan kemudian setelah rencana strategi komunikasi dibuat, Bapak Ibu bisa lihat turunan di bawahnya harus melakukan misalnya analisis situasi, taktik komunikasi yang tadi kalau Bapak Ibu simak sebenarnya para narasumber itu sudah secara detail memberikan pencerahan untuk kita gitu, supaya diterapkan nanti pada saat pembuatan strategi komunikasinya. Ada analisis situasi, kemudian juga ada taktik komunikasinya. Tadi sudah dijelaskan misalnya sama Mbak Dila, ada besok gitu ya. Nah, Bapak Ibu juga akan membuat itu besok. Lanjut ke bawah, Mas. Oke, berarti ini ya, ada 3 hal mungkin ya, 3 hal penting yang Bapak Ibu harus isi. Dan sekali lagi saya ingatkan, sifatnya bukan sendiri-sendiri, tapi sifatnya kolaboratif. Jadi Bapak Ibu akan dibuat dalam satu kelompok, silakan menuangkan ide masing-masing, dan nanti pada saat selesai akan dipaparkan, gitu ya. Nah, kemudian pasti akan bingung siapa nih nanti yang akan membimbing kami, gitu ya. Yang akan membimbing adalah para narasumber yang tadi memberikan paparannya. Jadi mereka akan menjadi mentor Bapak Ibu sekalian. Satu mentor, misalnya tadi ada Mbak Ria, begitu ya, ada Mas Jojo, itu akan memegang 2 kelompok, gitu ya. Jadi silakan besok akan banyak diskusi dan ditanyakan lebih detail ke para mentor ini. Jadi Bapak Ibu akan dilatih bagaimana membuat strategi komunikasi. Sekarang kan mungkin ada yang baru tadi ya, misalnya ada yang lama tapi belum paham betul misalnya gitu. Nah, kita akan latih Bapak Ibu supaya lebih mendalami terkait dengan strategi komunikasi. Baik, selanjutnya adalah pembagian kelompok. Boleh ditampilkan, Mas? Ya, pembagian kelompoknya lanjut saja. Nah, ini adalah kelompok 1 dan 2 di ruangan boardroom 2 lantai LG. Lantai LG itu dari lobby turun lagi 1 lantai ya. Itu sudah langsung banyak ruangannya. Dan mohon diingat juga kelompoknya masing-masing. Jadi kayak kelompok 1 ini adalah yang pertama ketuanya kelompok 1 dari USU. Dari USU mana? Ya, berarti Bu Amalia ya ketuanya. Kemudian sekretarisnya adalah Universitas Udayana. Kemudian kelompok 2 dari UGM. Ya, UGM, sekretarisnya adalah Universitas Negeri Medan. Tadi sudah ada Bang Surif kayaknya ya. Baik, selanjutnya ada kelompok 3. Kelompok 3 ketuanya adalah Universitas Airlangga. Ada ya, pasti ya. Baik. Kemudian sekretarisnya adalah USN Kolaka. Ada Bang Leo dan timnya begitu ya. Kemudian kelompok 4 ada Universitas Lampung. Oke, Universitas Lampung, dan sekretarisnya adalah UNS. Terus 11 Maret ada? Oh ada ya, oke baik. Lanjut ke kelompok 5, ketuanya adalah UPI. UPI ada? UPI ada hadir. Sekretarisnya Universitas Syahkuala ada? Universitas Syahkuala ada. Kelompok 6, Institut Pertanian Bogor, tadi Bu Siti ada ya. Kemudian sekretarisnya adalah Unsur, ada Unsur ya? Ada di belakang. Baik, lanjut. Kelompok 7, ketuanya adalah Universitas Diponegoro, ada Undip.
Universitas Diponegoro? Oke, kalau tidak ada berarti nanti akan ada ya. Kalau tidak ada nanti akan diganti, berarti sekretarisnya yang akan jadi ketua. Unsrat ada, berarti Samratulangi ada? Ada ya, baik. Berarti Samratulangi akan menjadi ketua. Nanti sekretarisnya bisa jadi dari ITB. ITB ada ya. Oke, baik. Kelompok 8 Universitas Pajajaran, Unpad ada, baik. Kemudian sekretarisnya UNAN, ada UNAN, Andalas ada, baru landing pesawatnya. Oke, tapi ada ya kayaknya ya. Oke, baik, UNAN nanti ada. Lanjut ke kelompok 9 Institut Teknologi Sumatera, ITERA. ITERA sudah ada? ITERA Lampung baru landing. Oke, tapi ada ya, berarti ketuanya adalah ITERA. Sekretarisnya Universitas Brawijaya, tadi ada ya. Untuk kelompok 10 ada Universitas Indonesia, ada Universitas Indonesia? Oke, di sebelah sana Universitas Indonesia. Dan sekretarisnya adalah Universitas Negeri Manado, Unima. Unima ada? Unima? Oke, kalau nggak ada berarti naik UNY. UNY jadi sekretaris ya, besok ya. Ini kayaknya tim di sana ya, UNY ya. Baik, itu pembagian kelompoknya. Dan Bapak Ibu bisa lihat, nanti kami juga akan share ke grup Humas dan juga bisa di scan barcode-nya ini. Jadi scan barcode ini akan berisi materi, kemudian pembagian kelompok. Jadi Bapak Ibu bisa lihat di sini juga. Di scan barcode di sini juga ada di depan ya. Di depan juga sudah ada scan barcode. Jadi Bapak Ibu bisa dilihat di sana supaya ingat-ingat timnya dan kelompoknya masing-masing, gitu ya. Baik. Nah, setelah pemaparan Bapak Ibu, setelah pembuatan strategi komunikasi, kertas kerja sudah selesai, akan ada sosialisasi anugerah Humas Diktiristek. Ini juga pasti ditunggu sama Bapak Ibu. Anugerah Humas kita kali ini juga akan sedikit berbeda dan besok akan dijelaskan. Baik, sepertinya itu ya. Baik, Bapak Ibu, saya silakan kembali ke MC. Terima kasih banyak.